semuanya, sekarang kita akan belajar tentang fungsi manajemen dan unsur manajemen. Nah, manajemen itu apa? Manajemen itu adalah seni untuk mengatur dan melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, menurut George Terry itu manajemen adalah bagaimana cara atau tujuan yang ditetapkan bersama orang lain untuk mencapai tujuan. Menurut Henry Fayol, yaitu manajemen merupakan upaya dalam merencanakan, meramalkan, memimpin, mengordinasikan, dan mengawasi. Jadi, manajemen itu dapat kita rangkum dari semua penjelasan bahwa manajemen adalah seni untuk melaksanakan dan mengatur suatu proses yang terdiri dari berbagai tindakan. Misalnya, tindakan apa? Tindakan perencanaan, tindakan pengorganisasian, tindakan penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Nah, unsur manajemen itu terdiri dari apa saja? Yaitu pertama manusia, karena manusia merupakan unsur yang paling penting di dalam manajemen, karena manusia dapat mengatur manusia lain. Misalnya, manajer mengatur karyawan, mengendalikan karyawan, mengawasi karyawan, dan unsur manusia sangat penting karena di dalam suatu manajemen manusia bersifat mengendalikan perusahaan, ya. Perusahaan dipimpin oleh berbagai sumber daya manusia. Nah, nanti karena manusia adalah sangat diperlukan dalam perusahaan. Manusia dapat mengawasi, dapat mengatur jalannya perusahaan dan merencanakan dan meramalkan bagaimana perusahaan tersebut berdiri. Nah, yang kedua adalah uang, money, yaitu modal. Modal sangat penting untuk perusahaan karena dengan modal perusahaan dapat mendirikan usaha atau badan usaha. Orang dapat mendirikan badan usaha, ya. Sekarang kita akan membahas unsur manajemen tentang uang, ya. Nah, uang sangat berperan dalam unsur manajemen dalam perusahaan, yaitu sebagai modal. Dalam mendirikan suatu perusahaan, kita membutuhkan modal. Modal itu dapat dari modal sendiri dan modal dari luar, ya. Misalnya pinjaman ke bank atau pinjaman dari perusahaan lain, seperti itu, ya. Nah, uang modal sangat penting. Ketiga yaitu mesin sangat penting dalam suatu perusahaan karena dengan adanya mesin kita dapat efisiensi atau menghemat tenaga, ya. Jadi mesin sangat berpengaruh untuk perusahaan manufaktur seperti pabrik, itu sangat penting adanya mesin. Ketiga yaitu metode atau cara itu sangat penting dalam perusahaan karena kita harus melakukan bagaimana cara untuk mengolah suatu barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Yang keempat, pasar market, yaitu pasar sangat penting dalam suatu perusahaan karena produksi sangat membutuhkan adanya pasar atau pemasaran. Nah, pasar itu sendiri sangat mempengaruhi perusahaan. Seperti itu.
kita lanjut lagi ya. Nah, pasar, market itu sangat berpengaruh ya dalam unsur manajemen. Karena apa? Karena market merupakan tempat menyalurkan dan memasarkan hasil produksi. Dengan menganalisis pasar, perusahaan tersebut dapat mengetahui selera dari konsumen gitu ya. Dan perusahaan tersebut dengan menganalisis pasar juga dapat mengetahui daya beli konsumen terhadap produksi yang dihasilkan, seperti itu. Terus kita lanjut ya ke tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Nah, manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas suatu organisasi. Contohnya, manajemen puncak yaitu CEO, ya, Chief Executive Officer, dan CFO, Chief Financial Officer, seperti itu. Juga direktur ya. Kemudian yang kedua, manajemen menengah. Nah, manajemen menengah itu yaitu penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Itu berfungsi untuk menggerakkan dan memahami dan memotivasi orang. Contohnya yaitu kepala bagian, kemudian pemimpin proyek, terus manajer pabrik, kemudian manajer divisi. Yang terakhir yaitu manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama harus memiliki kemampuan teknis untuk mengatur bawahannya, yaitu manajemen lini pertama dia harus memimpin dan mengawasi tenaga operasional, seperti manajemen pertama itu seperti manajer area, manajer kantor, manajer departemen, dan mandor. Kemudian kita masuk ke prinsip dan fungsi manajemen. Pembagian kerja dalam manajemen itu harus jelas pembagian kerjanya. Seperti itu ya. Jadi Rickman, Rickplace yaitu seseorang ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, seperti itu ya. Kemudian wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen itu harus pas ya dengan keahliannya gitu. Dan keadilan dalam penggajian. Nah, keadilan dan penggajian dalam fungsi manajemen harus adil dalam pembagian tugas serta dalam penggajiannya sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Rantai skalar yaitu pembagian tugas dari posisi atas dan posisi bawah jabatan harus sesuai, seperti itu. Prakarsa itu ide kreatif dari karyawan itu sangat penting untuk memotivasi karyawan. Jadi setiap perusahaan pasti membutuhkan ide kreatif dari para karyawan. Itu masuk ke prakarsa, gitu ya. Solidaritas itu sangat penting bagi perusahaan, yaitu karyawan agar saling solider, saling bahu-membahu dan saling membantu atas tanggung jawabnya dan pembagian kerjanya, seperti itu ya. Nah, kita akan membahas tentang bidang manajemen. Bidang manajemen itu apa aja sih? Ada manajemen administrasi, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia atau personalia. Pertama kita akan membahas tentang manajemen administrasi. Apa sih kegiatan dari manajemen administrasi? Yaitu pengadministrasian kegiatan perusahaan, misalnya pengadministrasian alat-alat perkantoran dan pengadministrasian sistem dan model atau cara agar dapat memberikan informasi yang baik kepada perusahaan, seperti itu ya. Lalu kemudian
Manajemen produksi yaitu pengaturan kegiatan mengolah input menjadi output. Seperti yang kita tahu, produksi itu apa? Produksi itu adalah mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi gitu ya. Jadi dia apa nih? Pertama, menentukan produk, jumlah, dan rencana pelaksanaan produksi. Kedua, pengendalian mutu produk ya. Pengendalian mutu produk yaitu mengendalikan produk, misalnya produk yang baik untuk perusahaan, juga mengendalikan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja, terus mengendalikan hasil produksi seperti itu ya. Jadi manajemen produksi ini biasanya ada di perusahaan manufaktur, yaitu pabrik ya. Perusahaan manufaktur seperti pabrik itu sangat membutuhkan manajemen produksi. Kenapa? Karena dengan adanya manajemen produksi atau manajer produksi itu sangat menentukan perusahaan untuk menentukan produknya, produk apa yang ingin dihasilkan oleh perusahaan tersebut, terus jumlahnya, terus rencana pelaksanaan dalam mengolah produksi, dan mengendalikan produk-produk yang kualitas bagus, kualitas rendah seperti apa, terus tenaga kerja dalam mengendalikan produk ya kan, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan berapa produknya seperti itu. Juga untuk mengendalikan bahan baku seperti itu, bahan baku yang bagus, yang kualitasnya bagus. Dan manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini berfungsi untuk melaksanakan riset pasar ya, membuat target pemasaran, membuat segmen dalam pemasaran, dan memperhatikan bauran pemasaran. Seperti bauran pemasaran itu produknya yang bagus apa. Jadi jika sudah suatu perusahaan memproduksi ya kan, pasti kemudian dipasarkan. Nah, dipasarkan itu kita pasti sebelum memasarkan itu kita akan mengetahui pasar. Nah, pasar itu cocok nggak sama produk yang kita hasilkan, terus harganya berapa, promosinya gimana, sama lokasi. Lokasi sangat berperan dalam ya dalam menentukan pemasaran. Karena kalau lokasinya tidak strategis dengan barang yang kita pasarkan, dan pemasarannya akan menjadi sia-sia gitu ya. Terus kemudian manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan bertanggung jawab pada perolehan dana, penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Jadi manajemen keuangan sebelum perusahaan tersebut sebelum orang atau ingin membuat perusahaan, pasti kita membutuhkan manajemen keuangan untuk menentukan modal, atau nanti setelah perusahaan berjalan kita membutuhkan manajemen keuangan. Kita dapat melihat akuntansi biayanya, yaitu nanti gimana biayanya, rugi apa untung, seperti itu ya. Terus manajemen personalia. Nah, manajemen personalia ini adalah tanduk dari manajemen ya, dari perusahaan, karena bertanggung jawab atas perburuan, kinerja, motivasi pada karyawan, terus umpan balik atas kinerja perusahaan. Juga nih, di teori sumber daya manusia atau manajemen personalia atau manajer personalia, ini ada teori namanya teori Abraham Maslow. Nah, teori ini tentang aktualisasi diri. Jadi karyawan itu butuh adanya penghargaan dari suatu perusahaan gitu ya. Dia dapat mengapresiasikan
dirinya dengan ide kreatifnya atau pendapatnya dalam membangun suatu perusahaan. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan itu sangat penting bagi suatu karyawan. Karena apa? Karena kinerjanya itu dihargai. Dia kemudian termotivasi untuk terus bekerja gitu ya. Terus kemudian sosial itu seperti keluarga, terus rekan kerjanya, terus kemudian rasa aman seorang karyawan di perusahaan, mungkin dengan adanya solidaritas, disiplin, dan merasa nyaman di perusahaan tersebut. Ketiga, fisiologis. Nah, fisiologis itu di perusahaan tersebut mungkin ada tunjangan makan atau ada tunjangan kesehatan, tunjangan lain seperti itu. Jadi sehingga karyawan tersebut betah di perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi manajer personalia atau sumber daya atau manajemen personalia itu sangat berperan penting karena bertanggung jawab untuk memotivasi para karyawan untuk terus bekerja dengan giat. Personalia atau sumber daya atau manajemen personalia itu sangat berperan penting karena bertanggung jawab untuk memotivasi para karyawan untuk terus bekerja dengan giat, disiplin, dan bertanggung jawab. Seperti itu ya.